dengan umpan yang level 2. Meskipun betik asem bahasa Indonesia wah nyaman sih ya sem. Konnichiwa minasan, kembali lagi dengan saya Jeki Zek, YouTuber Medo. Setelah konten gaming yang kemarin saya upload, sesuai janji juga, saya kembali dengan penjelasan penting tentang Harvest Moon One World, yaitu peta, tempat dari benih, pohon, ikan, tambang, dan sebagainya. Terutama adalah item-item langka yang sangat dibutuhkan untuk misi. Sebenarnya, hal ini juga kebetulan aku temukan karena aku bingung dengan item tersebut dan menemukan sebuah halaman web yang sangat pas dan lengkap. Jadi bisa dibilang konten kali ini adalah rekomendasi dan review tentang halaman web yang sangat recommended untuk para pecinta Harvest Moon One World yang kebingungan akan misi yang tengah dijalaninya. Oke, langsung saja ya. Pertama, sebelum kita masuk ke halaman webnya, saya akan menjelaskan tentang peta dan nama kota-kota yang ada di Harvest Moon. Karena pasti di antara kalian ada yang bingung, kota Kelison itu di mana, Pastila itu di mana, atau nama dari kota ini apa? Ya, seperti yang pernah saya alami. Sebelumnya saya juga pernah kebingungan akan hal itu. Jadi akan saya jelaskan mulai dari sini. Pertama, buka saja Maps, kemudian tekan tombol X atau kotak. Bagi yang belum tahu, ini juga berfungsi sebagai teleport. Jadi kalian bisa berpindah dengan praktis melalui peta tersebut dengan menekan tombol X atau kotak dan memilih tempat yang ingin kalian tuju. Fitur yang mempermudah kita untuk berjelajah. Namun fitur ini hanya dapat kalian gunakan setelah menyelesaikan misi di kota Halu-Halu. Dan kota yang dapat kalian tuju dengan teleport ini hanya yang perinya udah kalian hidupin lagi. Jadi hanya yang misi utamanya telah kalian selesaiin. Setelah itu guys, tinggal kalian arahin ke arah kota yang ingin kalian ketahui namanya. Nah, ini Kelison. Ini tambang Halu-Halu ya. Jadi area ini sudah termasuk Halu-Halu dan bukan Kelison. Ini pusatnya Halu-Halu, tempat wisata karena berlokasi di pantai ya guys. Terus ini Wagashi, tempatnya para samurai dan kalian dapat ke pulau ini dengan cara menaiki perahu. Kemudian Pastila. Tempat ini adalah gurun pasir, jadi tempatnya panas dan akan banyak menguras stamina dari karakter kita. Kemudian ada Lab Kuchen, tempatnya roti. Dan Salmiakki. Di tempat ini adalah daerah semacam kutub. Jadi seperti di gurun, kalau di gurun panas, kalau di sini sebaliknya sangat dingin dan juga sangat menguras stamina karakter kita. Oke, jadi itulah nama-nama kota dari Harvest Moon One World ini ya guys. Mulai dari Kelison, kota permulaan, lalu kota wisata Halu-Halu, kota Samurai Wagashi, kota Pastila Gurun, kota Lab Kuchen, dan Salmiakki. Oke, selanjutnya kita menjelaskan konten utama kita, yaitu review dari halaman web yang saya rekomendasikan. Kalian bisa membuka linknya di deskripsi video ini. Jadi alasan kenapa saya sangat merekomendasikan halaman web ini adalah penjelasan tempatnya begitu detail, beserta dengan mapsnya yang sangat jelas. Tidak seperti di web lain yang menjelaskan tempatnya hanya dengan kata-kata, jadi kita akan kebingungan jika mencarinya. Di samping itu, kebenaran dari lokasi dan jamnya banyak yang meleset. Sedangkan di halaman web ini, hampir semuanya tepat. Ya memang tetap ada sih yang tidak sesuai, atau mungkin musimnya yang tidak sesuai, aku kurang tahu ya guys. Tapi bisa aku bilang tingkat ketepatannya adalah 90%. Uniknya lagi, jika kalian arahkan ke arah benih yang ingin kalian cari, di petanya pasti akan muncul tanda merah yang menandakan lokasi tepatnya. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk mencarinya. Selain itu, di sini kalian juga bisa mencarinya lagi lebih detail. Di atas sini ada tab farm, berarti perkebunan seperti benih, mutasi, hewan, resep, dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan pertanian. Sedangkan tab world adalah yang hanya bisa kalian cari dengan berburu alias liar, seperti ikan dan pertambangan. Oke, pertama akan saya jelaskan tentang benih ya guys ya. Kalian dapat mengetahui lokasi dan waktunya dengan cara mengklik nama benihnya.
Kita coba saja ini. Oh, ini tidak ada benihnya guys. Kalau seperti ini mencarinya lumayan sulit karena kalian hanya dapat mendapatkannya lewat mutasi. Kita ambil contoh lain saja ya. Res saja lah. Nah, ini kalian dapat mendapatkan benihnya di lokasi 1-6 di jam itu ya guys ya. Semuanya di kota Wagashi. Selain itu, di sini juga dijelaskan di musim apa kalian dapat menanamnya agar tumbuhnya tidak bermutasi dan akan tumbuh res ya. Atau jika kalian ingin memutasikannya menjadi lava res. Kita coba cari benih yang agak langka ya. Ini bisa kalian dapatkan cuma dari satu lokasi guys, langka bener nih. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa kalian bisa mendapatkannya dengan beli di Pastila. Oke, selanjutnya adalah mutasi guys. Jika kalian klik, maka akan muncul resep apa saja yang akan dihasilkan dari tumbuhan tersebut. Dan atasnya juga akan dijelaskan musim dan lokasinya jika kalian ingin memutasikan tanaman ini. Untuk lokasi seperti ini ya guys. Kalian juga dapat memfilternya berdasarkan musim dan lokasinya. Spring, summer, fall, winter. Selanjutnya adalah hewan, mulai dari hewan dagang yang dijual di toko sampai hewan-hewan unik yang bisa kalian dapatkan dengan cara menjinakkannya. Nah, ini unicorn pink guys, aku pernah jinakin dia juga. Kalian dapat menjumpainya di lokasi ini pukul 2.45 dan 4.45 ya guys. Oke, selanjutnya adalah masakan, menjelaskan dengan resep apa jika kalian ingin masak masakan tertentu. Seperti pizjam ini, kalian dapat memasaknya jika kalian sudah mempunyai resep pizjam guys. Nah, selanjutnya adalah resep, menjelaskan bagaimana mendapatkan resepnya. Resep hot milk ini dapat kita beli di cafe Mahalo guys. Oh iya, untuk cafe di Harvest Moon ini ada dua guys, dan keduanya ada di Halo Halo, Cafe Mahalo dan Cafe Stall. Stel, Sultan, gimana sih bacanya ya? Pokoknya itulah ya. Untuk cafe Stall ini, nah ini lokasinya guys. Nah, yang penjualnya Samantha ini. Dan untuk Cafe Mahalo itu di sini. Di Pak Tua ini. Hanya dua ini cafe di Harvest Moon ini ya guys. Jika resep yang kalian cari tidak kalian temukan di keduanya, maka berarti ada misi yang belum kalian penuhi. Jika tidak ada misi, bisa kalian talk Pak Tua ini atau cewek bernama Ahina ini guys. Dan resepnya akan muncul setelah kalian menyelesaikan misi mereka. Oke, selanjutnya adalah alat ya guys. Di sini menjelaskan item apa saja yang dibutuhkan untuk upgrade alat-alat kalian atau membuat item guys. Tapi guys, meskipun item-item ini sudah kalian dapatkan, kalau kalian tidak mempunyai misi upgrade-nya, maka tidak akan berguna. Dan kalian bisa mendapatkan misi upgrade ini dari DVA penjaga tambang Halo Halo. Semua misinya hanya bisa kalian dapatkan dari dia guys. Oke, selanjutnya adalah ini udah ada di video saya sebelumnya. Jadi selanjutnya adalah wallet. Ini menjelaskan tentang seluruh karakter yang ada di Harvest Moon guys. Kemudian ini adalah karakter yang dapat kalian nikahi, dan tentu saja tidak bisa menikah dengan sesama jenis ya. Kemudian toko. Kalian dapat mengetahui jadwal bukanya dan resep apa saja yang dijual di toko ini. Kemudian world ini yang tadi ya guys ya. Ibarat maps, ini globalnya lah.
kemudian pohon, kemudian ikan. Nah, ini lumayan penting ini guys. Aku ambilkan contoh yang paling langka tapi dibutuhkan untuk misi ya. Tiger prawn ini nih guys. Nah, kalian dapat mendapatkannya di garis merah ini dan sekitar jam segitu ya guys, dengan umpan yang level 2. Meskipun begitu asem, bahasa Indonesia wahnya sih ya, sem. Meskipun begitu guys, karena ini termasuk ikan langka, udang ya. Ya pokoknya jenis ikan lah. Karena ini langka, jadi meskipun kalian memancing di area itu dengan umpan level 2, tetap kalian harus bersabar untuk mendapatkannya. Mungkin perbandingannya sekitar 10 banding 1 pancingan lah. Lumayan susah. Oke, yang terakhir adalah hasil tambang. Menjelaskan letak lokasi dari mineral guys. Oke, aku rasa itu saja review dari halaman web ini guys. Selebihnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Semoga membantu. Jana.